Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah pernyataan daripada wacana DPR ya. Kenapa? Karena sebelum selesai masalah banjir, kali ini kita dihadapkan kepada wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu kembali mencuat ke ruang publik dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-61 Golkar ya. Partai Golkar maksudnya, yang digelar di Jakarta pada tempo hari malam, Jumat malam tanggal 5 Desember 2025. Isu ini bukanlah hal yang baru dalam sejarah politik Indonesia, namun selalu hadir dalam momentum-momentum krusial ketika demokrasi dinilai menghadapi persoalan serius, terutama terkait mahalnya ongkos politik dan maraknya praktek uang politik daripada uang tersebut ya, praktik politik uang, begitu maksudnya. Dalam pidato politiknya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun oleh biaya dengan biaya politik yang minimal agar hanya dikuasai oleh segelintir elit bermodal besar. Ia menyatakan bahwa masukan dari Partai Golkar mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu dipertimbangkan secara matang sebagai bagian dari pencarian model demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa dari bangsa Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberi kesempatan setara kepada warganya untuk berpartisipasi dan dipilih tanpa harus digantungkan pada kekuatan finansial. Ya, ongkos politik yang terlalu tinggi dinilai telah menciptakan ketimpangan serius, di mana kompetisi politik lebih ditentukan oleh kemampuan modal dibandingkan dengan kapasitas kepemimpinan dan integritas seorang calon. Ketua Umum Partai Golkar yakni adalah Menteri ESDM ya, yaitu Bahlil Lahadalia, dalam keterangan terpisah menegaskan bahwa pilkada langsung selama ini menutup ruang bagi banyak kader potensial yang memiliki kualitas kepemimpinan. Namun terkendala oleh biaya. Ia menilai sistem politik nasional perlu direnungkan kembali secara mendalam, termasuk kemungkinan penyesuaian mekanisme pilkada agar lebih efisien, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Namun, di sisi lain, wacana ini memantik perdebatan luas di tengah masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat demokrasi. Banyak pihak khawatir bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru berpotensi menggerus kedaulatan rakyat serta memusatkan praktik politik transaksional di tingkat elit partai politik. Nah, jadi sebelum itu kita paparkan dulu sejarahnya ya, sejarah panjang pilkada di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia itu telah mengalami berbagai model pemilihan kepala daerah yang mencerminkan dinamika politik nasional. Pada Orde Lama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh Presiden Republik Indonesia setelah diajukan oleh DPRD. Dalam sistem ini, peran rakyat sangat terbatas, sementara kekuasaan eksekutif pusat masih sangat-sangatlah dominan. Memasuki masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun pada praktiknya kewenangan pengangkatan tetap berada di tangan Presiden.
khususnya untuk kepala daerah tingkat provinsi. Sistem ini menempatkan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat, bukan representasi kehendak rakyat daerah. Di era reformasi membawa perubahan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memperluas kewenangan DPRD secara drastis, termasuk memilih dan mengusulkan pemberhentian kepala daerah. Presiden tidak lagi memiliki kewenangan memilih kepala daerah sebagai bagian dari semangat desentralisasi dan demokratisasi. Perubahan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan menjadi tonggak penting demokrasi lokal di Indonesia. Rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan pemimpinnya sekaligus memperkuat legitimasi kepala daerah. Pada tahun 2014, wacana pengembalian pilkada kepada DPRD kembali mengemuka melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menolak melalui penerbitan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perpru. SBY beralasan bahwa pemilihan oleh DPRD berpotensi memperbesar praktik politik uang karena transaksi politik akan lebih terkonsentrasi dan tertutup di kalangan elit partai saja. Pendukung sistem pilkada oleh DPRD mengemukakan beberapa argumen utama. Pertama, efisiensi anggaran. Pilkada langsung membutuhkan biaya dari APBN atau APBD maupun dari para kandidat. Anggaran negara untuk penyelenggara pilkada serentak dinilai sangat besar dan berulang setiap 5 tahun sekali. Kedua, sistem ini dinilai dapat membuka peluang bagi kader-kader berkualitas, tidak memiliki modal besar dan pilkada langsung. Biaya kampanye, logistik, dan mobilisasi massa seringkali menjadi faktor penentu, sehingga calon dengan kapasitas tinggi namun minim modal sulit untuk bersaing. Ketiga, pendukungnya beranggapan bahwa DPRD sebagai representasi daripada rakyat memiliki legitimasi untuk memilih kepala daerah dengan pengawasan internal dan mekanisme politik yang baik di DPRD diharapkan untuk dapat memilih pemimpin yang kompeten dan memahami kebutuhan daerah. Namun, dari sisi kritik dan kekhawatiran terhadap wacana ini tidak kalah kuat. Banyak pihak menilai bahwa pemilihan oleh DPRD justru beresiko memusatkan praktik politik uang di tingkat elit partai politik. Jika dalam pilkada langsung politik uang itu tersebar luas dalam sistem DPRD, transaksi politik bisa menjadi lebih terorganisir, tertutup, dan sulit untuk diawasi. Selain itu, sistem ini berpotensi mengurangi partisipasi partai politik rakyat. Pilkada langsung tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik, partisipasi publik, dan kontrol sosial terhadap kekuasaan daerah. Kekhawatiran lain adalah munculnya oligarki di mana keputusan politik strategis hanya ditentukan oleh segelintir elit partai di parlemen daerah. Dalam kondisi lemahnya demokrasi internal partai, mekanisme ini bisa menjauhkan pemimpin dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Nah, kesimpulannya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencerminkan kegelisahan mendalam terhadap mahalnya ongkos demokrasi dan rusaknya kompetisi politik akibat dominasi modal. Secara historis, Indonesia telah mencoba berbagai model pilkada masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya.
Namun, perubahan mekanisme ini pilkada bukanlah solusi instan atas persoalan politik uang dan kualitas pemimpin. Sistem pemilihan oleh DPRD tidak secara otomatis menjamin terpilihnya pemimpin yang kompeten, bersih, dan berpihak kepada rakyat. Bahkan tanpa pembenahan serius, sistem ini justru berpotensi memperkuat oligarki dan transaksi politik di internal partai. Solusi dan rekomendasi untuk menjawab semua ini, kenapa? Persoalan mahalnya ongkos politik tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat, beberapa langkah strategis yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, reformasi pendanaan politik secara menyeluruh. Negara harus memperketat aturan dana kampanye, memperjelas sumber pembiayaan, dan meningkatkan transparansi secara audit publik. Yang kedua, subsidi negara bagi kandidat pilkada. Pemberian dana kampanye yang adil dan terukur dapat mengurangi ketergantungan calon pada modal pribadi dan donatur yang besar. Yang ketiga, penguatan demokrasi internal partai politik. Partai wajib menerapkan seleksi calon kepada kepala daerah berbasis meritokrasi, integritas dan rekam jejak, bukan hanya sebagai kemampuan finansial belaka. Yang keempat, penegakan hukum terhadap politik uang dari Bawaslu, kemudian KPU dan aparat penegak hukum harus diperkuat kewenangannya untuk menindak pelanggaran secara cepat dan transparan. Yang kelima, evaluasi pilkada berbasis data dan partisipasi publik. Setiap perubahan, setiap sistem harus melalui kajian akademik mendalam, uji publik, serta melibatkan masyarakat sipil agar tidak menjauhkan demokrasi dari rakyat. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat memperbaiki kualitas demokrasi lokal tanpa harus mundur dari prinsip dan kedaulatan, sekaligus menekan biaya politik dan praktik transaksional yang selama ini merusak demokrasi itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.